Pada hari ini, tanggal 6 September, kita tadi seperti disampaikan oleh Mbak Adel akan disampaikan sosialisasi terkait turunan aturan dari Undang-Undang HPP yaitu PMK nomor 70 kaitannya dengan kriteria makanan dan minuman dan juga jasa-jasa yang tidak dikenai pajak PPN. Nah, biasanya kalau ada tema-tema yang bicara mengenai tidak dikenai itu biasanya menarik gitu, karena itu nanti bisa menjadi sesuatu hal baru yang mungkin ternyata objek kegiatan kita atau produksi hasil dari perusahaan atau industri kita itu ternyata tidak dikenai PPN atau jasa yang kita berikan begitu. Pemungutannya itu bisa dibagi menjadi dua. Itu yang akan kita benarkan. Jadi pajak dalam pemungutan itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sudah kelihatan ya dari namanya aja ya. Kalau pajak langsung berarti ya dikenakan langsung ke yang dipungut itu. Itulah pajak penghasilan dan itu dikelola oleh pemerintah pusat. Oke ya, selesai. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung. Berarti pajak itu dipungut oleh A, tapi yang membayar pajak bukan A, tetapi adalah konsumen yang beli di A-nya tentunya. Maka akan dikenal akan sangat lazim Bapak Ibu misalnya belanja di minimarket, belanja di rumah makan, belanja di manapun lah, ada di struknya ada include sekian. Nah, itulah udah sub ya, kita yang bicarakan itu. Nah, hari ini yang kita diskusikan, yang kita ingin bahas bersama mengenai PMK 70 tahun 2022. PMK ini tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian, hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Jadi yang hari ini kita bahas adalah pajak pertambahan nilai. Hadirnya sebuah aturan ada latar belakangnya. Nah, yang pertama tentunya yang menjadi latar belakangnya adalah keadilan. Keadilan untuk seluruh wajib pajak tentunya. Makanya hadirnya PMK 70 ini untuk menjawab mungkin yang masih ragu, yang masih bingung dengan ketentuan yang sebelumnya, hadirlah PMK 70 ini untuk menjawab itu. Serta kepastian hukum tentunya dan juga penyelarasan antara objek PPN dan pajak daerah. Tujuan dari PMK 70 ini yang pertama penguatan objek PPN. Artinya wajib pajak diharapkan tidak ragu lagi dalam menentukan apakah ini menjadi objek PPN atau merupakan objek pajak daerah. Jadi hadir PMK 70 ini dapat menjawab, dapat menguatkan pajak kainer semua yang sebelumnya ragu menentukan apakah ini objek PPN atau bukan gitu. Nah, yang kedua, menghindari pengenaan pajak berganda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa misalnya saja makanan dan minuman yang menjadi objek pajak daerah tentunya tidak lagi kita pungut PPN-nya. Saya ada sebuah isu, ini fakta tapi juga ya. Jadi yang tampak di layar ini sebuah struk, mungkin kita biasa membeli makanan atau minuman di sebuah outlet store atau toko makanan begitu, lalu kita diberikan struk. Nah, yang tampak di layar Bapak Ibu saat ini, apa yang aneh di sini? Nah, saya pengen hari ini yang hadir sekitar 500-an orang bisa menotis apa yang aneh di struk ini. Apa yang aneh dari struk yang tampak di layar Bapak Ibu saat ini? Atau apa yang beda dari yang biasanya Bapak Ibu terima? Mungkin ada yang bisa jawab, silahkan. Pajaknya bukan 10% dari Inspektorat Daerah, Ibu Sulis ya. Kena cas 2 kali, dikenakan PPN 11%, kemudiannya kena pajak, PPN 11%, teks 11%. Oke, nah yang pertama jawab dulu nih tadi. Ada Ibu Sulis yang menjawab bahwa pajaknya bukan 10%. Yang jadi pertanyaan 11% itu teksnya apa sih gitu ya. Apakah pajak daerah juga menjadi 11%? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Kenapa? Karena teks yang di sini, yang di struk ini, harusnya itu merupakan pajak daerah.
bukan pajak pusat. Artinya tax di sini harusnya bukan yang 11%, tetapi harusnya bukan yang 11%, tetapi di sini adalah tarifnya pajak daerah. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang dibeli di store ini itu merupakan objek pajak daerah. Kita masuk dulu ke non-objek PPN yang ada di PMK 70 ini. Ada 2 kategori, yang pertama barang, lalu ada juga jasa. Untuk barang yang bukan menjadi objek PPN, yang pertama makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, atau oleh pengusaha boga atau catering. Nah, poin ini sejalan juga dengan yang ada di Undang-Undang HKPD, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di sana juga dituangkan yang menjadi objek pajak daerah itu apa saja, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, atau makanan yang diserahkan oleh pengusaha boga atau catering. Artinya, jika sudah dikenai pajak daerah, makanan dan minuman itu tentunya tidak kita pungut lagi PPN-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu membeli makanan, minuman yang disajikan di hotel, atau membelinya itu di warung dan sejenisnya, atau toko yang memang menjual makanan dan minuman tersebut, kita beli di sana, maka tidak kita pungut PPN-nya kalau kita sebagai pemungut, atau tidak pungut lagi PPN-nya atas pembelian kita itu. Dan yang kedua, yang non-objek PPN adalah untuk kategori jasa, ada jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering. Nanti akan kita bahas satu-satu mengenai ini. Yang tidak dikenai PPN, yang pertama atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Nah, ini jika kita berbelanja, beli makanan dan minuman ke toko, di mana di toko tersebut ada mejanya, ada kursinya, orang bisa mengkonsumsinya di sana, ada fasilitas itu di toko tersebut, maka makanan dan minuman yang disajikan di sana tidak kita kenai PPN-nya. Ini sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu, bahwa kalau yang masuk pajak daerah adalah makanan dan minuman yang disajikan di restoran, yang mana restoran tersebut ada fasilitas untuk makan di sana, ada mejanya, ada kursinya. Nah, dia dikenakan pajak daerah. Karena sudah kena pajak daerah, maka tidak dipungut lagi PPN-nya. Seperti itu. Ya, jadi kalau makanan dan minuman yang disajikan di toko yang bisa kita makan di sana, bisa kita konsumsi, ada tempatnya, ada kursinya, ada mejanya, maka tidak dipungut PPN-nya untuk makanan itu. Nah, selanjutnya diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering yang paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan yang pertama, proses penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Jadi, di jasa boga atau catering ini, dia punya tempat untuk menyediakan bahan bakunya, untuk mengolahnya, dia bisa punya tempat untuk menyimpannya. Nah, dan dia bisa menyajikannya di mana kita ingin makanan tersebut disajikan, serta penyajian itu bisa dilakukan dengan peralatannya mereka atau dengan petugasnya mereka. Jika paling sedikit memenuhi kriteria ini, maka untuk makanan yang diserahkan oleh jasa boga atau catering ini tidak kita pungut PPN-nya, tidak dikenai PPN-nya. Yang dikenai PPN yang seperti apa? Atas penyerahan makanan yang minuman yang disajikan oleh pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan minuman di sana. Yang mana di toko itu, di swalayan itu, tidak hanya makanan dan minuman yang kita beli itu saja dijual, tapi ada barang-barang lain juga yang diperjualbelikan di sana. Nah, jika kita membeli makanan dan minuman yang diperjualbelikan di sana, di swalayan itu, maka itu dikenakan PPN-nya atas makanan dan minuman itu yang dijual di toko swalayan itu. Nah, yang kedua, pengusaha pabrik makanan dan atau minuman. Nah, itu dikenai juga PPN-nya. Kalau kita membeli makanan dan minuman di pabrik yang memang dia
memproduksi makanan dan minuman, lalu ada penyerahan makanan dan minuman di sana, maka itu dikenakan PPN atas makanan dan minuman itu yang dihasilkan oleh pengusaha pabrik tersebut. Serta atas penyerahan apalagi yang dikenai PPN-nya, atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan oleh pengusaha penyedia fasilitas dan kegiatan usaha, utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat atau lounge. Jadi ini paling sering juga ya, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sering bepergian keluar kota lalu menunggu pesawatnya untuk penerbangannya mungkin istirahat dulu di lounge gitu. Nah, untuk penyerahan makanan dan minuman yang Bapak Ibu konsumsi di lounge tersebut, maka itu dikenai PPN-nya ya. Kita masuk ke jasa. Yang pertama yaitu jasa kesenian dan hiburan. Nah, jasa kesenian dan hiburan kita masuk ke yang tidak dikenai PPN. Apa saja? Ini cukup banyak. Nanti slide ini juga akan kami bagikan, bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua. Yang tidak dikenai PPN untuk jasa dan kesenian dan hiburan ini, yang pertama adalah tontonan film audiovisual yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. Misal kita nonton di bioskop gitu ya. Kita datang ke bioskop lalu kita nonton di sana, maka jasa hiburan itu, yang tontonan yang ada di bioskop itu tidak dikenai PPN. Lalu yang kedua, pergelaran kesenian, musik, tarian, dan atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, dan lain-lain hingga diskotik, karaoke, dan lain-lain ini, itu tidak dikenai PPN. Yang dikenai PPN yang pertama, kegiatan pelayanan penyediaan tempat, ruang, dan atau peralatan dan perlengkapannya untuk bermain golf. Ya, untuk bermain golf. Ya, untuk bermain golf itu dikenai PPN, baik untuk ruangannya atau tempatnya, baik untuk peralatannya atau perlengkapannya, itu dikenai PPN. Yang kedua, penyerahan jasa digital berupa penayangan streaming, film, atau audiovisual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik. Nah, mungkin banyak di sini yang hari ini bergabung berlangganan suatu jasa digital gitu ya, yang mana menayangkan film Korea favoritnya gitu yang tayang setiap minggu berseri dan selalu berlangganan. Nah, jika mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini berlangganan di salah satu jasa digital seperti itu, untuk jasa digital penayangan streaming film atau audiovisual lainnya itu melalui saluran internet atau jaringan elektronik dikenai PPN. Nah, itu dikenai PPN. Untuk jasa penyewaan kamar, jadi jasa penyediaan akomodasi, jasa fasilitas penunjang yang ada di dalamnya, misalnya room service-nya, AC-nya, extra bed, safety box, internet, televisi, satelit, atau minibarnya. Nah, fasilitas penunjangnya itu tidak kita kenai PPN-nya. Nih ada jasa penyewa kamar termasuk di dalamnya itu akomodasi, fasilitas penunjang, dan juga penyediaan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap. Misalnya, karena kita menginap di hotel, terkadang juga ada hotel yang menyediakan fasilitas olahraga dan hiburan. Nah, dan juga misalnya ada fotokopinya, ada faksimilnya kalau ada, misalnya ada. Kalau masih ada sekarang tuh yang menyediakan fasilitas faksimil. Semuanya itu tidak dikenakan PPN-nya, ya. Atas jasa penyewaan kamar termasuk 3 poin yang saya sebutkan tadi itu tidak dikenai PPN-nya. Dan juga yang tidak dikenai lagi adalah jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan. Nah, misalnya instansi pemerintah contohnya ya, karena tadi saya melihat ada seragam warna coklat, sepertinya itu instansi pemerintah. Nah, misal instansi pemerintah ada kegiatan di salah satu hotel, lalu menyewa ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan, misal ingin melakukan sebuah acara rapat, kegiatan rapat misalnya di salah satu hotel dan menyewa sebuah ruangan, maka penyewaan ruangan tersebut, jasa penyewaan ruangan tersebut tidak dipungut PPN-nya. Kenapa? Karena jasa penyewaan kamar, jasa penyewaan ruangan
itu merupakan objek pajak daerah. Jadi dipungut oleh daerah pajaknya. Karena sudah menjadi objek pajak daerah, tentunya sudah bukan lagi menjadi objek PPN. Jadi tidak kita pungut PPN-nya. Kalau tadi yang tidak dikenai PPN, sekarang kita masuk ke jasa perhotelan yang dikenai PPN. Yang pertama, jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel atau di hostel tersebut. Misal sebuah ruangan di hotel ada tempat kosong misalnya di sebuah hotel dan itu disewakan untuk ATM misalnya gitu, atau untuk perbankan. Nah, atas penyewaan ruangan tersebut ya, atau penyewaan ruangan tersebut yang peruntukannya untuk ATM atau untuk perbankan tadi, maka itu dikenai PPN, itu menjadi objek PPN. Jasa penyewaan unit dan atau ruangan termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya, misalnya yang ada di apartemen, kondominium dan sejenisnya yang didasarkan atas izin usahanya. Lalu, apalagi yang dikenai PPN untuk jasa perhotelan, yaitu jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, sebuah hotel, misal kita jalan-jalan, kita katakanlah kita jalan-jalan di Bali, ke salah satu hotel kita menginap, dan di hotel itu juga menyediakan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Jadi mereka menawarkan juga biro perjalanan wisata. Untuk biro perjalanan wisata tersebut yang diselenggarakan oleh pengelola atau pihak hotel tersebut, maka atas jasa biro itu dikenai PPN. Jasa penyediaan tempat parkir. Nah, yang dikenai PPN untuk jasa penyediaan tempat parkir ini yang bagaimana? Yang dikenai PPN adalah jasa pengelolaan tempat parkir. Nah, jadi mungkin di sebuah gedung gitu ya, di sebuah gedung yang mana gedung itu diperuntukkan berapa lantainya untuk parkir kendaraan. Lalu si pihak gedung menggunakan pihak ketiga untuk mengelola tempat parkir itu. Jadi ini banyak juga yang seperti ini prakteknya di lapangan, menyewa gedung itu dikelola oleh pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut memberikan jasa pengelolaan tempat parkir, maka atas jasa pengelolaan tempat parkir yang diberikan oleh pihak ketiga ini, pihak tersebut misalnya suatu PT atau CV yang memang dia bergiat kegiatan usahanya itu memang mengelola tempat parkir, maka atas jasa pengelolaan tempat parkir yang dia serahkan itu dikenai PPN-nya. Nah, yang tidak dikenai untuk tempat parkir ini bagaimana? Yang tidak dikenai PPN itu adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkirnya itu. Jadi kita memarkir kendaraan di sana, maka itu tidak dikenai PPN-nya. Atau kita parkir valet, misal kita datang ke sebuah mall gitu ya, lalu kita karena sangat ramai misal di hari Minggu lalu kita pakai valet gitu biar gampang. Nah, atas jasa parkir valet tersebut tidak dikenai PPN-nya. Yang dikenai PPN-nya apa? Jasa pengelolaan tempat parkirnya. Jadi yang memberikan jasa pengelolaan tempat parkir itu nanti atas jasa itu dipungut PPN-nya atau dikenakan PPN-nya menjadi objek PPN, jasa pengelolaan tempat parkir itu. Pertanyaan yang pertama, apa bedanya jasa pengelolaan tempat parkir dengan jasa penyediaan tempat parkir terkait pengenaan pajak daerah dan dengan pajak pusatnya, gitu ya. Mungkin ini bedanya jasa pengelolaan tempat parkir dengan jasa penyediaan. Jadi bedanya antara jasa pengelolaan tempat parkir dengan jasa penyediaan tempat parkirnya terkait dengan pajak daerah dengan pajak pusatnya, Mbak Ami. Silahkan Mbak Ami. Ini namanya anonim aja lah ya, tapi Ya. semoga mewakili yang lain juga. Ya, betul. Oke, tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah menangkap, apa bedanya penyelenggaraan tempat parkir serta penyedia jasa pengelolaan tempat parkir ya Mbak Adel ya? Ya, jasa pengelolaan tempat parkir dan jasa penyediaan tempat parkir. Oke. Nah, jadi begini, kita memahami PMK 70 tahun 2022 ini harus juga Bapak Ibu menyandingkan atau membaca dengan Undang-Undang HKPD tahun 2020. Kenapa? Karena jika kita baca, kan nama membacanya itu sedikit mirip gitu ya, mirip tapi maknanya berbeda.
Nah, kita baca dulu di Undang-Undang HKPD Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 mengenai apa saja yang menjadi objek pajak daerah mengenai jasa parkir ini. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa jika objek tersebut sudah menjadi objek pajak daerah, maka tidak kita pungut PPN-nya. Nah, yang menjadi objek pajak daerah di jasa parkir ini tertuang di Undang-Undang HKPD pasal 54 ayat 1. Nah, yang huruf A-nya itu yang menjadi objek pajak daerah adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Artinya bagaimana? Artinya jika kita datang ke suatu gedung yang memang itu peruntukannya untuk parkir, lalu kita memarkirkan kendaraan kita di sana dan kita keluar membayar parkir, yang kita bayarkan tersebut tidak dipungut PPN-nya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi objek pajak daerah. Terjawab ya. Penyelenggaraan tempat parkir itu maksudnya parkiran yang tersedia itu yang ada yang kita gunakan. Misal kita memarkirkan kendaraan kita di sebuah gedung, kita mau ke sebuah mall, lalu ada sebuah gedung yang memang itu diperuntukkan untuk parkir, lalu kita memarkirkan kendaraan kita di sana dan kita membayar keluarnya, yang kita bayar itu tidak termasuk PPN di dalamnya atas parkir kendaraan kita di sana. Jadi penyediaannya mereka menyediakan tempat parkir di sana, bukan jasa pengelolaannya ya, tapi penyediaan tempat tadi itu tidak dikenakan PPN untuk tempatnya itu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi objek pajak daerah untuk gedungnya itu, tempatnya itu, yang tempat parkirnya itu tidak dikenakan PPN-nya. Lalu bagaimana membedakannya dengan jasa pengelolaan tempat parkir? Nah, kalau pengelolaan tempat parkir itu kan dikenakan PPN-nya. Kenapa? Karena ada jasa tadi, jasa pengelolaan tempat parkir artinya ada pihak lain yang mengelola suatu parkir itu, misal suatu gedung diserahkan kepada pengelola, maka si pengelola ini anggaplah PTA, misalnya si PTA ini memang bergerak untuk mengelola tempat parkir, lalu si PTA ini memberikan jasa mengelola tempat parkir itu, maka atas jasa pengelolaan yang dia berikan itu dipungut PPN-nya, menjadi objek PPN. Tapi tempat parkirnya itu tidak merupakan objek PPN. Maka pada saat kita membayar parkir keluar, kita bayar parkir sama mbak-mbak atau mas-masnya, setelah kita selesai parkir kita bayar, di situ tidak ada PPN-nya. Kenapa? Karena itu merupakan objek pajak daerah. Jadi tidak ada lagi yang kita bayar PPN di dalamnya. Yang menjadi PPN itu adalah jasa pengelolaannya. Jadi pihak lain yang mengelola, misalnya PT ABC mengelola tempat itu. Nah, si PT ABC atas jasa yang dia berikan itu dikenakan PPN atas jasa pengelolaannya itu. Seperti itu, Mbak Adel. Bagaimana apabila kita menggunakan jasa I.O. yang melakukan outsourcing pihak ketiga? Misalnya di bidang makanan dan jasa penyewaan alat hiburan dari vendor atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini sudah dikenakan PPN. Lalu saat I.O. tersebut menagihkan, apakah masih harus mengenakan PPN 11% lagi? Jadi ketika kita sudah bekerja sama dengan I.O. ya, I.O.-nya sebenarnya sudah juga melakukan outsourcing lagi nih gitu, Mas Angga. Nah, ini terkait dengan PPN yang 11% biar tidak terjadi double. Bagaimana nih, Mas Angga? Oke, baik, saya coba jawab dulu ya. Nanti mungkin Mbak Ami bisa menambahkan. Pertanyaan dari Pak Hidal Husnayain dari KAP. Jika menggunakan jasa E.O. dengan pihak ketiga di bidang penyedia makanan gitu ya, apakah masih dikenakan PPN atau tidak? Oke, tadi disampaikan oleh Mbak Ami bahwa yang tidak dikenai PPN adalah penyediaan jasa boga. Nah, sekarang perlu dilihat gitu ya, ketika I.O. tersebut memang dia bergerak di bidang jasa boga, maka tidak perlu dikenain PPN. Tapi jika I.O. tersebut tidak bergerak di bidang jasa boga, misalnya di bidang jasa penyelenggaraan acara saja, maka harus dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti dalam konteks mulai April itu 11% gitu ya. Jadi harus dilihat dulu nih si surat izin usahanya, si pihak ketiga ini bergerak di bidang apa gitu ya. Kalau misalkan dia I.O. saja, tidak ada penyediaan jasa boga, maka itu menjadi objek PPN. Tapi kalau memang dia bergerak di bidang jasa boga,
maka tidak boleh kita kenain PPN karena itu menjadi objek pajak daerah. Seperti itu. Mungkin silahkan Mbak Ami ditambah. Dikasih kesimpulan aja sekaligus pertanyaan nih Mbak Ami, karena gini, kriteria apa sih yang paling mudah untuk memisahkan nih Mbak Ami terkait dengan apa yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan apa gitu. Jadi pembatas yang dikenakan PPN sama yang tidak dikenakan apa, karena kadang-kadang masih abu-abu sebagai orang awam. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, Mbak Adel. Ini kalau kita berbicara pembeda, nah tadi undang-undang PMK 70 tahun 2022 ini ada barang, ada jasa gitu ya, cukup banyak tadi ya. Mungkin untuk mempermudah pemahaman itu memang kita harus membaca, menyandingkan antara PMK 70 ini dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini. Nah, tentunya untuk memisahkannya ini harus dipisah lagi nih. Untuk barang, ada hotel, ada lain-lain itu cukup panjang kalau saya ringkaskan di sini ya. Bisa kita contohkan saja makanan dan minuman. Nah, karena di pertanyaan ini tidak dijelaskan juga mau yang pembeda yang paling mudah untuk kategori jasa apa atau untuk penyerahan makanan minuman kah atau apa, itu tidak dijelaskan. Tapi saya contohkan untuk makanan dan minuman. Misal untuk makanan dan minuman di PMK 70 ini yang tidak kita pungut PPN-nya itu adalah pada saat kita membeli makanan minuman dan kita datang ke toko itu, kita datang ke warung itu atau makanan dan minuman yang disajikan di hotel, maka makanan dan minuman yang kita beli itu di toko dan warung misalnya itu, tapi toko dan warung tersebut mempunyai fasilitas untuk kita bisa makan dan minum di sana. Jadi tokonya itu ada kursinya, ada mejanya, ada alat untuk bisa kita makan di sana, maka makanan dan minuman yang kita beli di sana tidak dipungut PPN-nya, tidak dikenai PPN-nya atau tidak menjadi objek PPN. Kenapa? Karena sudah menjadi objek pajak daerah. Jadi itu membedakannya kalau untuk kategori makanan dan minuman, kalau kita beli di warung misalnya atau di toko misalnya gitu ya, toko kue yang kita bisa makan dan minum di toko itu, ada mejanya, ada kursinya, ada fasilitas lah yang membuat kita bisa makan dan mengkonsumsi makanan kue-kue itu di sana, maka atas makanan dan minuman yang kita beli itu tidak dikenakan PPN-nya. Kenapa? Kalau sudah menjadi objek pajak daerah, maka tidak kita kenakan lagi PPN-nya. Seperti itu. Kalau untuk makanan minuman dilihat dari kriteria itu. Itu juga ada di PMK 70 ini mengenai kriteria tempatnya itu harus ada kursi, meja, dan juga ada di Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sekolah swasta mempunyai gedung serbaguna yang pada akhir-akhir ini disewakan secara umum. Akan dikenakan pajak apa ya Ibu? Di sekolah swasta, kemudian menyewakan lagi nih gedung yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian juga ada nih pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana itu dulu deh Mbak Mi, nanti terkait yang pertanyaannya saya takutnya malah double pertanyaan. Itu dulu aja Mbak Mi. Nah, sekolah swasta yang mempunyai gedung serbaguna yang pada akhir-akhir ini disewakan secara umum akan dikenakan pajak apa ya Pak? Artinya di sekolah itu ada satu gedung yang tidak dipakai, misalnya seperti itu ya. Artinya ada gedung yang tidak dipakai, lalu gedung itu akhirnya diperuntukkan digunakan untuk tempat parkir, yang mana di sana di tempat parkirnya itu disewakan. Artinya orang parkir di sana membayar gitu ya Bapak. Yang bertanya saya nggak ada namanya nih, Ibu atau Bapak? Ya, Ibu Lucia. Nah, artinya gedung itu kita misal saya menaruh kendaraan saya di sana dan selesai keluar dari sana saya membayar parkir gitu misalnya ya. Nah, kalau kita membaca konteks jasa parkir di Undang-Undang HKPD itu, jika memang gedung tersebut diperuntukkan untuk jasa parkir dan kita membayar parkir di sana, lalu apakah itu menjadi objek pajak daerah? Menjadi objek pajak daerah. Nanti dibaca di Undang-Undang HKPD-nya. Sedangkan PPN-nya bagaimana? Kembali lagi, jika seandainya pihak sekolah atau pengelola gedung memakai pihak lain, misal PT atau CV yang tadi disampaikan Mas Angga contohnya ya, misalnya menggunakan pihak lain untuk mengelola gedung itu menjadi tempat parkir yang baik gitu, dipakailah pihak lain untuk mengelola gedung itu menjadi tempat parkir, nanti
ada mbak-mbaknya, ada tempatnya untuk parkirnya lebih layak, lebih bagus gitu atas jasa yang diberikan oleh pihak lain kepada pengelola gedung, maka itu dikenakan PPN-nya. Tapi untuk tempat parkirnya itu tentunya menjadi objek pajak daerah. Jadi ada dua aspek di sana, ada dua pengenaannya. Kalau seandainya menggunakan pihak ketiga, bukan pihak ketiga ya, pihak lain ya istilahnya, menggunakan pihak lain untuk mengelola gedung itu menjadi tempat parkir, menggunakan pihak lain untuk mengelola gedung itu, maka jasa pengelolaan tempat parkir itu dikenakan PPN-nya atas jasanya itu. Tapi untuk penyediaan tempat parkirnya bagaimana? Itu menjadi objek pajak daerah nantinya, seperti itu. Pajakin DJP PMK 70. Ini ada 2 pertanyaan titipan dari Pajakin ya, pastikan benar menjawabnya. Apa slogan Pajakin? Nah, ini muncul merah, ayo peduli pajak, biru, solusi pajak dalam genggaman, orange, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya, hijau, orang bijak, taat pajak. Slogan Pajakin. Merah, biru, kuning, atau hijau? Waktu habis ya, hampir semuanya benar ya. Slogan Pajakin, solusi pajak dalam genggaman. Kalau orang bijak taat pajak itu yang sudah suka slogan-slogan di DJP ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada. Oke, kita lihat 5 besarnya. Kita masukkan pertanyaan kedua. Berapakah nomor call center Direktorat Jenderal Pajak? Merah 500-200, kuning 1.500-200, biru 1.500-300, hijau 500-300. Call center DJP, merah, kuning, biru, atau hijau? Sudah ada angka satunya, Bapak Ibu, benar. Luar biasa, hampir semua benar. 1.500-200. Pak Stefani, Bapak atau Ibu lah ya, pokoknya ini masih pertama. Kita lihat apakah pertanyaan selanjutnya masih bertahan. Berikut ini merupakan pajak pusat kecuali merah, pajak pertambahan nilai, biru, pajak penghasilan, kuning, pajak restoran, hijau, pajak penjualan atas barang merah. Pajak pusat kecuali merah, kuning, biru, atau hijau. Ya, luar biasa ya. Walaupun kurang jelas, ya fokus pada HP device Bapak Ibu semua ya. Betul sekali, luar biasa. Pajak restoran. Oke, masih Stefani. Next, pertanyaan keempat. Tax Live adalah acara rutin setiap Kamis pukul 3 sore di IG Ditjen Pajak RI tentang update perpajakan terkini. Jawabannya benar atau salah ya? Mungkin Bapak Ibu kami harapkan juga nih ya, nanti sering-sering lihat nih di hari Kamis pukul 3 sore ada acara apa sih di IG-nya Ditjen Pajak RI? Apakah Tax Live atau acara yang lain? Nah, coba kita lihat apakah ya betul. Jadi ada Tax Live ya Bapak Ibu pukul 3 sore. Nanti ada Mbak Ami juga, Pak Arief juga, saya, Mas Angga dan fungsional penyuluh pajak kantor pusat lainnya. Masih Stefani, semoga tetap bertahan di pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir. Berikut ini fitur yang tersedia di aplikasi Pajakin kecuali merah, konsultasi, kuning, e-filing, biru, e-billing, hijau, Taxpedia. Nah, ini fitur yang tersedia di aplikasi Pajakin kecuali apa ya? Pasti bisa nih yang sudah setia banget sama Ditjen Pajak RI. Betul, e-filing hanya ada di DJP online ya. Oke, terakhir nih kita lihat podiumnya. Mungkin Mbak Caca bisa screenshot, saya juga akan mengirimkan fotonya ini biar tidak salah ya. Nomor 3, Kaira. Wah, Stefani ternyata juara 2. Yang pertamanya adalah Anggara Fitri. Wah, luar biasa ya. Kami informasikan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Adel bahwa insya Allah kita akan rutin untuk bisa menyelenggarakan kegiatan webinar seperti ini, entah 2 mingguan kita rencananya, tapi juga misalkan ada satu dan hal bisa maju mundur begitu. Jadi jangan lupa untuk bisa follow
Instagram Pajakin juga, karena di situ informasi-informasi mengenai kegiatan kita, kegiatan webinar kita ini disampaikan di Instagram kita, dan juga kita juga ada konten-konten yang intinya memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan dunia perpajakan. Dan juga tiap kali kita selesai menyelenggarakan kegiatan seperti ini, webinar, kita juga kemudian bahannya kita sarikan dalam bentuk konten-konten ke dalam Instagram kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi, berkolaborasi, membantu pemerintah dalam hal ini DJP, Otoritas Pajak, untuk mensosialisasikan aturan-aturan dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi dari kami mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan 2 minggu mendatang. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Arief dan juga Mas Angga, Mbak Ami, dan juga Mbak Adel. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu sehat dan bisa selalu menjalankan aktivitas kita dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.